Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand Bir PT, dan PTRO untuk minggu depan, tanggal 11 sampai 15 Agustus 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti menu sore, ada menu scalping, ada disclaimer ya, seperti ini boleh kalian lihat di sana. Ada juga analisa IHSG dan juga hasil profit kita atau tradingan kita di premium. Jika kalian tertarik atau ingin join ke premium, boleh ya. Di waktu yang sekarang adalah waktu yang tepat karena sedang ada diskon sampai tanggal 18 Agustus, diskonnya sebesar 8% dan hanya untuk 20 orang tercepat saja, dan untuk sekarang sisa sedikit lagi ya. Jadi manfaatkan dengan menghubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin saja melalui WA. Benefit yang kalian dapatkan jika join ke premium sebagai berikut ya. Tentunya mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Kemudian mendapatkan juga grup diskusi, ada juga grup saham potensi, ikut market update, menjadi prioritas, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jadi masih banyak benefit di sana karena dibuat per channel, ada juga saham gorengan, ada news, dan yang lainnya. Jadi sudah saya update menjadi lebih banyak benefit yang kalian dapatkan jika join ke premium. Jadi yang ingin join boleh langsung join saja, mumpung ada diskon sebesar 8%. Jika kalian ingin biaya yang lebih murah, kalian boleh join ke YouTube, menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan juga banyak benefit di sana seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, lengkap dengan trading plan seperti video ini khusus pelanggan di YouTube. Kemudian mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya, menjadi prioritas untuk berdiskusi dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Kalian juga bisa join secara gratis ya ke Antek Saham Premium dengan cara yaitu buka akun KB Valburu Sekuritas melalui Antek Saham. Untuk caranya boleh langsung hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi. Nanti kalian akan diberikan link buka akun di KB Valburi dan penuhi persyaratannya. Jika kalian sudah penuhi persyaratannya, maka kalian akan join secara gratis ke grup yang ini, Valburi X Antek Saham, secara gratis tanpa biaya apapun. Oke, untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini. Memang analisa saya di minggu yang lalu kalau BRIS hanya rebound sedikit saja ke area entry dan akhirnya turun kembali. Dan boleh kita lihat untuk BRIS sudah break support 2730. Ini menjadi konfirmasi pada saham BRIS akan lanjut bergerak turun. Dan juga secara trading plan kita sebelumnya sudah saya katakan ya, kalau kalian BIP saja di saham BRIS karena ada potensi lanjut bergerak turun. Dan sini boleh kita lihat ya, akan saya hapus. BRIS sudah bergerak turun dan breakdown support di 2730. Dan di sini juga BRIS membuat pola head and shoulder seperti ini, yang dimana pola ini adalah pola pembalikan arah dari naik menjadi turun. Mana nih? Yang ini, sini left shoulder, head-nya, terus yang ini right shoulder-nya, dan sudah valid breakdown neckline-nya yaitu garis putus-putus yang di bawah ini. Jadi secara teknikal, BRIS sudah konfirmasi akan bergerak turun karena ada pola head and shoulder, dan ada potensi BRIS akan lanjut bergerak turun ke support 2620, lalu ke 2550. Jadi view saya pada BRIS untuk minggu depan akan cenderung bergerak turun ke area support. Ada dua support yang bisa dicapai saham BRIS. Jadi yang punya posisi di BRIS sebaiknya dijual dulu karena ada potensi BRIS akan bergerak turun sebesar, bisa turun sebesar dari close di hari Jumat ya, 3-5%. Jadi boleh di CL dulu atau di close dulu posisi sebelumnya. Secara broker summary memang masih sangat bagus ya. Masih ada akumulasi terlihat di sini. Di 1 minggu terakhir memang masih akumulasi, tapi volumenya sudah mulai mengecil dibandingkan volume sebelumnya. Jadi digunakan oleh ya big money atau bandar ya, jualan dengan volume kecil, tapi secara perlahan ke area supportnya.
Coba kita cek 1 minggu terakhir. Nah, terlihat masih akumulasi memang dari AK, tapi secara teknikal terlihat kalau ada pola penurunan yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi, kalau saya sih lebih ikut teknikal ya, karena dia akan turun dulu ke area support, yaitu ada 2 support di sini ya, 2620 sampai 2550. Nah, jikapun nanti breeze ada pergerakan rebound atau pergerakan naik, maka pergerakan naiknya itu hanya untuk retest saja. Biasanya seperti itu ya, dia naik sedikit, lalu setelah itu akan turun kembali, supaya mengecoh para retail ikut beli di atas, dan akhirnya nanti cut loss di area bawah. Jadi saya akan hindari dulu untuk saham breeze, karena view-nya akan lebih cenderung untuk bergerak turun secara teknikalnya, yaitu pola head and shoulder. Jadi ya dihiraukan saja untuk saham breeze, karena masih banyak saham yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke saham yang kedua, ada Aman. Untuk Aman boleh kita lihat ya di sini. Aman masih berada di area sideways-nya. Area sideways 7950 dan juga resisten 91 ya. Sebenarnya di sini ya area resistennya. Sebelumnya di 8850. Nah, tapi di sini area 8850 ini cenderung akan di breakout, dan pergerakan Aman memang cukup volatil ya di minggu yang lalu. Dia ARB di hari Senin tanggal 4 dan bergerak naik kembali di tanggal 7 Agustus, dan di hari 8 bergerak naik kembali ya di sini. Jadi secara polanya sebenarnya masih dalam pergerakan sideways untuk Aman seperti ini ya. Tapi dia di sini mengambil liquidity di area bawah dan juga di area atasnya. Jadi pergerakan pada Aman ini masih cenderung untuk bergerak sideways menurut saya, karena dia sentuh area bawah, dia bergerak naik, dan sentuh area atas, dia mulai bergerak turun. Jadi masih ada potensi pada Aman akan turun dulu ke area support terdekat di sini. Untuk Aman di 8475. Coba kita lihat ya secara ya di sini ya. Di 8475. Jadi ada potensi Aman akan turun dulu ke support 8475, dan setelah itu akan bergerak naik kembali. Nah, kemungkinan pergerakan Aman akan lebih slow ya, atau lebih ke sideways, karena pergerakan di 1 minggu terakhir ini cukup volatil. Jadi biasanya setelah ada pergerakan volatil akan ada pergerakan sideways dulu sebelum melanjutkan arah selanjutnya. Jadi view saya pada Aman akan bergerak sideways di support 8475 sampai 9125. Jadi support di 8475 menjadi area beli, dan resisten 9125 menjadi area jual untuk saham Aman. Jika breakdown support 8475, maka Aman akan turun lagi masuk ke area gap di 7950. Ini area gapnya. Ini area gapnya. Jadi ada potensi dia akan masuk lagi ke area ini jika breakdown support 8475. Jadi belum ada pergerakan signifikan nanti ke depannya untuk saham Aman, karena pergerakan signifikannya sudah terjadi di minggu yang lalu. Jadi boleh perhatikan area support 8475 yang menjadi area beli. Jika di breakdown, maka akan lanjut turun ke support selanjutnya di 7950. Tetapi jika ternyata Aman breakout resisten 9125, maka akan lanjut bergerak naik ke 9525. Untuk pergerakan Aman akan sangat bagus jika sudah bertahan di atas 9000 ya. Jika pergerakan Aman sudah bertahan di atas 9000, maka view-nya akan lanjut bergerak naik ke area 10.000. Jadi semoga saja Aman bisa bergerak naik dan bertahan di atas 9.000. Dan untuk sekarang belum ya, masih di 8.700. Jadi masih ada potensi dia akan bergerak sideways dulu untuk menentukan arahnya nantinya. Secara broker summary-nya 1 minggu terakhir masih ya distribusi, small distribusi. AK dan CC buangannya cukup besar, sedangkan yang akum hanya dari BK. Jadi makanya di sini di indikatornya masuk kategori small distribusi. Jadi secara broker summary juga tidak terlalu ya biasa-biasa aja. Jadi secara teknikal jika kita lihat pergerakannya masih akan bergerak sideways untuk saham Aman. Jadi yang ingin entry, saran saya entry terbaik yaitu di 7950 ya. Karena nanti kita boleh entry lah di sini. Jika dikasih koreksi, tapi stop loss-nya cukup jauh di angka 10%. Dan TP-nya juga sama di angka 13%. Jadi yang ingin entry pada saham Aman, tunggu dia turun ke area support 7950 atau di area 8000 kalian sudah bisa entry. Target 9100, stop loss di 7100. Tapi ingat, potensi loss-nya sebesar 10%. Ini lebih ke swing ya, bukan scalping, tapi lebih ke swing. Jika kalian scalping di Aman ini ya potensi diobok-obok sih menurut saya, karena pergerakannya sedang volatil dan sering
membuat false breakout dari area support maupun resistennya. Jadi akan lebih aman jika kita masuk secara swing saja pada saham aman. Oke, jadi seperti itu. Pantau saja 2 area support dan 2 area resisten pada saham aman ini. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Untuk Brand boleh kita lihat ya di sini. Oke, Brand sangat bagus ya. Yang dimana yang masuk MSCI yaitu cuan dan PTRO ke small cap. Dan ya yang paling bergerak naik sebenarnya dari Brand ya. Dibandingkan PTRO dan cuan, memang di openingnya PTRO dan cuan langsung gap up, tapi setelah 10-30 menit bergerak turun kembali. Tapi untuk Brand masih lanjut bergerak naik sampai di closing. Oke. Dan secara trading plan kita juga sebenarnya hit stop loss ya. Dia langsung langsung bergerak turun di hari Senin tanggal 4 dan hit stop loss-nya di sini. Jadi ya kita cut loss dulu di saham Brand, tapi setelah saya baca ada di komen maupun yang chat secara pribadi ke saya, banyak yang cuan juga dari saham Brand karena mereka hold trading plan ini dan jual di hari Jumat kemarin. Jadi happy cuan yang sudah cuan, dan yang cut loss ya kita cari next trading plan pada saham Brand. Untuk Brand boleh kita lihat di sini, saya akan hapus dulu. Saya hapus, dan di sini sudah memasuki area resisten kembali di area 8.000 ya. Saya buatkan saja area supply di sini untuk saham Brand. Jadi Brand sudah memasuki area supply 8.000 sampai 8125. Nah, walaupun belum ada rejection ya, jadi masih ada potensi Brand akan memasuki area ini. Ini akan saya hapus. Jadi ada potensi Brand akan memasuki area supply di 8.000 sampai 8125. Setelah mencapai area ini akan turun kembali ke area 7.300 sampai 7550. Jadi view saya pada Brand akan cenderung bergerak sideways di area ini. Setelah mencapai demand, dia akan bergerak naik ke area supply. Secara broker summary-nya ada small ya. Ini 1 minggu terakhir ya, ada akumulasi, tapi di hari Jumat coba kita cek ada distribusi ya di sini. Jadi untuk Brand ada potensi akan turun kembali karena di hari Jumat ada distribusi digunakan jualan pada saat ada sentimen positif. Secara time frame 1 jamnya, oke, dari sini ya. Dia turun dulu, lalu bergerak naik kembali, tapi ada area supply yang menjadi penghalang kenaikan dari saham Brand. Jadi view saya pada Brand akan turun dulu, akan turun kembali ke area 7.300 sampai 7.500 karena sudah mencapai area supply di sini. Tapi jika supply 8.000 yang ini ya, supply yang pertama. Jika supply ini bisa di breakout, maka Brand akan lanjut bergerak naik ke 8.275 sampai 8.550 area supply selanjutnya di sini. Tapi di sini pergerakannya masih akan cenderung bergerak sideways sambil nanti ngumpulin volume dulu. Karena secara Broksum di hari Jumat kemarin ada distribusi, walaupun memang secara 1 bulan terakhir ya ada akumulasi. Jika kita cek dari tanggal 22 Juli ya. Coba kita cek. 22 Juli ada akumulasi ya. HKBKZP, dan sampai tanggal 8 masih belum jualan ya. Masih akumulasi BKZP AK. Jadi secara Broksum memang masih sangat bagus dan kemungkinan masih akan bergerak naik ya. Bisa jadi Brand yang masuk next MSCI ya di bulan November ya, kita tunggu saja. Dan secara pergerakan jangka pendek masih akan bergerak sideways di area demand dan juga area supply-nya. Nah, kemungkinan nanti pergerakannya lebih sideways dulu, lebih ke slow dulu, sambil nanti pergerakan cuan dan PTRO yang akan lebih volatil. Oke. Jadi view saya pada Brand masih akan bergerak sideways di area ini. Jika ingin entry di area ini saja lebih bagus. Untuk saham Brand-nya itu di area 7.000. Oke, jadi untuk Brand jika ingin entry tunggu di 7.000. Ini area ideal beli untuk Brand. Tapi untuk pergerakannya di minggu depan masih akan sideways dulu di area demand dan juga area supply-nya. Jadi boleh tunggu bagaimana nanti pola dari saham Brand, tunggu ya. Jangan langsung di entry karena potensi kegocek nanti kalian, karena di sini masih akan membuat pola. Kemungkinan dia akan sideways dulu, bisa turun dulu. Jadi lebih baik kita wait and see dulu untuk saham Brand. Lanjut untuk saham yang keempat ada BRPT.
Untuk BRPT juga sempat mendapatkan sentimen positif ya, karena ada yang masuk dari grup APP, tapi kembali diturunkan dan masih plus sebenarnya, plus 3% di hari Jumat. Dan trading plan kita di minggu yang lalu sudah hit area beli dan langsung hit target di hari Jumat. Jadi happy cuan yang sudah ikut entry menggunakan trading plan ini di saham BRPT, dan kalian harusnya sudah cuan di angka berapa nih ya? 10% ya. Coba dari TP1 7 sampai 10% dari saham BRPT. Jadi yang sudah cuan dari BRPT boleh absen dulu di kolom komentar, karena dia turun dulu ya sesuai dengan skenario kita, dia turun ke area demand, dan setelah mencapai demand akan ada pergerakan naik. Oke. Jadi view saya pada BRPT masih akan sama. Happy cuan ya, yang sudah cuan dari BRPT boleh absen dulu di kolom komentar. Dan di sini boleh kita lihat setelah mencapai demand 2360 sampai 2500 ada rejection, dan secara view di minggu yang lalu harusnya BRPT akan lanjut bergerak naik asalkan bertahan di atas support ini. Jadi view saya pada BRPT masih akan bergerak naik karena secara teknikal masih dalam keadaan uptrend, dan juga secara teknikal jangka pendek ada rebound di area demand yang ini. Di area demand 2360 sampai 2500 selama di atas area ini, maka pergerakan dari BRPT akan bergerak naik ke 2700. Ke sini dulu terdekat. Jika breakout 2700, maka akan lanjut bergerak naik ke 3000. Target saya 3000 ya untuk BRPT, semoga saja tercapai di bulan Agustus ini ataupun nanti di bulan September. Akan tetapi jika breakdown demand, maka BRPT akan bergerak turun ke area demand selanjutnya di angka 1935 sampai 2030. Jadi pantau satu area demand yaitu di angka 2360 sampai 2500 untuk BRPT. Jika breakdown, maka BRPT akan turun, tetapi jika tidak, maka BRPT akan bergerak naik ke resisten 2700. Secara broker summary-nya masih sangat bagus ya di sini. Di hari Jumat tanggal 8 masih akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir ada distribusi dari AK, 2 minggu terakhir juga ada distribusi. Jadi coba di 1 bulan terakhir tanggal 8 masih distribusi. Jadi dengan pola ini harusnya BRPT akan cenderung bergerak turun, tapi secara teknikal masih dalam keadaan uptrend. Jadi kita harus menunggu konfirmasi lanjutan pada BRPT. Valid turun jika breakdown 2360. Selama di atas 2360, maka pergerakan dari BRPT masih akan bergerak naik. Ini saya buatkan. Selama di atas 2360 masih akan naik. Oke, jadi pantau 2360 selama di atas area ini, BRPT masih menarik untuk dibeli, tetapi jika sudah di bawah 2360 maka lebih baik wait and see dulu. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO juga masih sama, pergerakannya masih dalam keadaan sideways. Dari sini pola double top sebelumnya sudah tidak valid ya, karena sudah di breakout. Jadi pergerakan dari PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak sideways di area resisten dekat di sini ya. Resisten terdekat di 3950 dan support terdekat di 35, ya saya buatkan di sini saja. Di 3630. Jadi pergerakan dari PTRO menurut saya akan sideways dulu, turun ke area support, lalu bergerak naik ke resisten 3950. Jadi pergerakan dari Petro akan lebih cenderung bergerak sideways di sini ya, seperti ini. Tapi jika bisa break resisten, maka Petro akan lanjut naik ke 4260. Tapi jika ya ternyata yang di breakdown support, maka akan turun ke area beli ideal di 3250 sampai 3430. Jika kalian ikut beli ya di area beli ideal kita ini, seharusnya kalian sudah cuan dari PTRO. Jadi yang sudah cuan dari BRPT maupun PTRO ataupun saham yang lainnya boleh diabsen dulu di kolom komentar, karena itu menjadi bahan evaluasi untuk saya. Oke, seperti itu untuk PTRO, pantau support 3630 dan juga resisten 3950. Area beli ideal kita di sini, yang dimana saya sarankan jika ingin entry, lebih baik tunggu sampai turun ke area beli ideal, maka kalian akan lebih berpotensi untuk cuan dari PTRO. Oke, kira-kira begitu. Boleh pantau area tersebut. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.